Di season yang kedua ini, Will dan yang lainnya sedang bertarung dengan monster. Berkat bertarung bersama, akhirnya Will dan yang lainnya berhasil mengalahkan monster itu. Lalu di akademi, Edward sedang memeriksa hasil ujian dari Will yang sangat sempurna. Padahal Lihana pun pernah gagal dalam ujian itu. Wagner juga sangat bangga dengan hasil ujian Will yang sangat sempurna. Elisa datang ke sana dan memberikan semangat agar anak didik kesayangan Wagner dapat terwujud. Lalu di ruang belajar, Will sedang mempersiapkan untuk ujian tulis terakhir. Dan dibantu oleh teman-temannya, Will bisa menambah kredit untuk lolos ke menara. Dan Will juga tidak akan menyia-nyiakan kebaikan dari teman-temannya. Ketika lagi serius, Rusty mencabut uban yang ada di kepala Will hingga membuat Colette merasa marah terhadapnya. Di ruang Capsec terlihat Julius dan Sion sedang mengobrol mengenai yang akan lolos dan masuk ke dalam menara. Hingga mereka bertengkar dan Capsec pun hanya tersenyum melihat mereka. Di koridor, Wignall dan Lihana pun sedang membahas terkait menara. Dan Wignall merasa kalau Lihana sekarang sudah berbeda. Dia terlihat lebih lembut, tenang dan santai dari sebelumnya. Lihana mengatakan semua itu berkat Will dan Wignall juga merasa hal yang sama. Karena Will bisa merubah rasa minder dan hati yang penakut menjadi sihir yang bernama keberanian. Wignall sebagai App juga mengakui kalau Will orang yang pekerja keras. Colette membawa makanan untuk Will. Ketika melihat Will ketiduran, Colette terkejut. Colette memberikan jubah dan mendekatinya. Lalu Rusty ada di sana dan membuat Colette malu dan mengatakan kalau dia hanya memakaikan jubah saja. Colette mengkhawatirkannya karena Will selalu memaksakan diri meski keadaannya memburuk. Will pun selalu mengejar Albus Pina karena terpengaruh oleh sihirnya. Dan Colette merasa kasihan kepadanya, hingga Rusty yang di luar pun merasakan hal yang sama. Di menara, Elfie dan Sarisa ajudannya sedang berjalan keluar. Eleanor yang melihatnya merasa aneh karena Elfie yang pemalas bisa keluar kamar. Namun Elfie mengejeknya hingga Eleanor marah terhadap Elfie. Lalu Zeo datang ke sana karena dia merasakan ada yang berisik. Dia berjalan di antara wanita itu sambil mengejek mereka. Zeo juga mengatakan kalau mereka harus mempersiapkan diri untuk upacara yang merepotkan. Hari ujian pun dimulai, lalu Edward masuk ke dalam kelas. Dia akan memberikan satu soal saja dan memberikan tambah 6 kredit kepada siswa yang menjawabnya. Dan mereka pun disuruh melihatkan hasil studi mereka yang didapatkan selama 6 tahun. Dan pertanyaannya adalah apa sihir itu? Dan mereka juga harus menjelaskannya menggunakan kata tela, koneksi, dan manifestasi. Mereka yang bisa sihir bisa menjawabnya. Namun temannya mulai khawatir dengan Will yang tidak mungkin bisa menjawabnya. Will sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena dia sendiri tidak bisa menggunakan sihir. Karena dia sudah berjanji dengan Elfie, Will mencoba untuk tidak menyerah dan menjawab sebisanya. Mengetahui Edward memberikan soal itu, Wagner marah karena dia hanya memberatkan Will. Namun menurut Edward masih ada 40% siswa yang salah. Tapi Wagner terus memarahi Edward. Tapi Edward teguh dengan pendiriannya kalau dia tidak akan meluluskan Will yang tidak bisa sihir sama sekali. Karena menurutnya kalau pedang tidak akan bisa menjadi tongkat sihir. Setelah itu pengumuman kelulusan dan Will hanya mempunyai kredit 7.999 yang harusnya 8.000. Dan Will tidak memenuhi syarat untuk memanjat menara. Malam harinya ketika Will menyendiri, Rusty datang ke sana. Will mengatakan kalau Edward sangat jahat kepadanya. Namun Rusty di sana mencoba untuk menghibur Will. Colette, Lihana, Wignall masih belum menemukan Will di mana berada. Julius yang datang ke sana juga sebenarnya malas kalau harus mencari Will dan menyuruh mereka untuk membiarkan Will kabur dari akademi. Mendengar itu, Wignall marah kepada Julius. Namun Julius mengatakan kalau di akademi sihir ini, sihir adalah segalanya. Sion yang berada di sana juga menatap Julius. Julius juga mengatakan kalau Sion sama dengannya yang membenci Will. Sion membenarkannya dan dia juga ingin membalasnya karena telah membuatnya kesal. Tapi kesempatan itu sudah hilang dan membuat Sion semakin kesal. Wagner datang ke sana dan mengatakan kalau dia sendiri yang akan mencarinya. Akhirnya malam festival tahun baru pun dimulai. Sarah di sana sebagai pembawa acara. Dalam acara itu mereka harus memasang pelindung. Di sana juga ada yang melaporkan kalau tidak ada yang mencurigakan dan gangguan sihir. Lalu para Magiavener bersiap. Mereka yang ada di atas menjadi tontonan bagi masyarakat yang menyaksikannya. Will pun hanya bisa melihat Elfie dari kejauhan. Ketika jam 12 malam mereka bersiap untuk menggunakan sihirnya. Lalu mereka pun menembakkan sihir itu ke langit secara bersamaan. Setelah selesai, kembang api pun bermunculan dan mereka merayakan tahun baru itu bersama. Tiba-tiba ada sihir jahat yang terlihat di langit. Mereka mendeteksi adanya lingkaran sihir. Dan monster bermunculan untuk menghancurkan kota sihir. Di atas gedung, para penjahat itu mengetahui kalau Magiavener telah kehabisan energi setelah membuat penghalang baru.
Will yang melihat itu dia tahu kalau itu lingkaran sihir yang ada di strata 11. Mereka mencoba untuk mengamankan penduduk, dan mereka juga merasa heran kenapa monster strata dalam bisa muncul di sana. Sarah merapalkan sihirnya untuk mengalahkan monster. Mereka juga mencoba untuk menyelidiki sumber dari lingkaran itu. Mereka mencoba untuk merapalkan sihir, namun monster itu tidak mempan, dan mereka mencoba lagi. Namun tetap monster itu tidak mempan sama sekali. Monster itu tiba-tiba menyerang Sarah. Sarah mengetahui kalau pedang yang dipakainya adalah anti sihir. Capsek yang melihat itu dia sendiri tidak mengetahui monster yang ada di sana. Ketika ajudannya meminta pihak akademi untuk membantu, Capsek pun melarangnya. Di menara, Lockwell melihat Magia Fenner melemah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Karena terus berbicara, Aaron memarahinya. Zeo menanyakan kalau mereka harus melakukan apa, dan apa hanya menonton saja supaya aman. Para penjahat itu melihat belum ada Magia Fenner yang keluar, meski mereka sudah memberikan umpan. Para rakyat pun terus terkena serangan, hingga ada anak yang menghampiri ibunya, tapi di sana terdapat monster. Namun Will berada di sana dan berhasil memotong tangan dari monster itu. Dan Will juga berhasil mengalahkan beberapa monster yang ada di sana. Ketika Rusty akan diserang, dia berhasil mengeluarkan sihirnya dan menjauhkan monsternya. Will lagi-lagi berhasil mengalahkan monster yang menggunakan pedang. Iris yang melihat Will merasa khawatir karena musuhnya terlalu banyak untuk dikalahkan seorang diri. Iris mendapatkan perintah dari Aaron untuk menggerakkan para dwarf. Iris langsung memberitahukan kalau para penyihir dan dwarf harus bekerja sama. Edward di sana menyuruh penyihir untuk mengalahkan monster yang tanpa senjata karena para dwarf yang akan menanganinya. Lihana juga di sana sangat kesusahan kalau harus melawan musuh yang memakai senjata karena senjata itu bisa menetralkan sihir. Wignall, Julius, dan Sior mencoba untuk melawan mereka meski mereka sudah tahu kalau itu tidak akan mempan. Lalu Colette mencoba untuk menghancurkan patung yang ada di sana. Julius terkejut kalau patung monumen Magia Fenner terdahulu dihancurkan begitu saja. Lihana di sana terlihat sedang menyuruh mereka untuk menyerang menggunakan sihir tanah. Sarah juga memerintahkan mereka untuk menggunakan sihir tanah. Ketika sebentar lagi para dwarf akan datang, penjahat di sana mengakui kehebatan Rigaden yang bisa bangkit kembali. Mereka pun akhirnya akan mempercepat rencananya. Karena sudah tidak ada waktu lagi, ketika itu Will di sana melihat ada gerbang sihir dan di sana keluar monster Defender. Will yang terkena serangan itu terlempar sangat jauh, hingga Will tidak sadarkan diri. Sementara itu Finn berhasil menemukan pembuat senjata massal yang mematikan itu. Dan Finn juga meminta mereka untuk menceritakan semuanya. Tapi dia tidak mau menceritakannya dan membuat Finn marah. Di sana Will mencoba untuk bangkit, tapi lagi-lagi Will terkena serangan monster Defender. Di atas Sarah mengetahui kalau itu adalah Defender dari strata level 40. Mereka juga sampai kehilangan 50 anggota untuk membawanya. Karena menangkapnya hidup-hidup adalah pekerjaan yang sulit. Will merasa kesulitan untuk melawannya. Ketika Defender akan menyerang orang lain, Will berhasil menahannya dan menyuruh orang itu untuk cepat lari. Namun Will lagi-lagi kalah adu kekuatan dengannya hingga para dwarf berhasil ke sana untuk menyelamatkan Will. Sesuatu keluar dari monster yang dikalahkan. Defender di sana terlihat sedang memakan jejak sihir monster itu. Edward menyuruh untuk menghentikan itu, namun sudah telat. Mereka menjelaskan kalau Defender mempunyai keunikan karena bisa menyerap jejak sihir monster. Defender itu berubah menjadi monster yang mengerikan hingga mereka senang melihatnya. Will di sana mulai patah semangat karena monsternya terlalu kuat. Ketika akan diserang, Rusty menembakkan sihirnya kepada Will supaya dia menjauh. Namun Rusty terkena serangan itu hingga tangannya putus. Will marah dan langsung menyerang monster itu. Lalu Rusty menyuruh Kiki untuk pergi ke tempat Colette. Rusty langsung pergi ke arah Will. Di sana Will merasa kalau dia sudah tidak akan menang melawannya. Hingga Rusty datang ke sana dan mengorbankan dirinya. Lalu Rusty menghilang begitu saja dari pandangan Will. Ketika Will terjatuh, Wagner berhasil menangkapnya. Dia terus dibawa pergi, namun Defender berhasil mengejarnya. Tapi Wagner berhasil lolos. Namun dia langsung menyerang hingga mereka terjatuh. Para Magia Fenner mulai kelihatan marah karena melihat kotanya mulai rusak. Namun mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau hanya satu Magia Fenner kalah, maka langit akan hancur. Dan mereka sendiri merasa sedang dirugikan. Dan Karyot menyuruh Zio untuk bersabar hingga energi kembali pulih. Namun Zio tetap akan pergi ke sana dan dia tidak mau menyandang nama Defender yang pengecut. Karyot akan mencoba menghentikan Zio secara paksa, namun Zio sendiri tidak akan takut dengan ancaman itu.
Elvi meminta Aaron untuk mencabut kata-katanya dan segera menuju ke medan perang. Namun Aaron sendiri sudah bulat dengan keputusannya. Elvi sangat marah kepada Aaron hingga membuat ruangan tersebut menjadi beku. Wagner masih membawa Will karena menurutnya kalau dia akan menjadi kunci dalam pertempuran ini. Tapi Will terlihat putus asa dan marah dan menanyakan kenapa dia satu-satunya orang yang tidak bisa menggunakan sihir. Lalu salah satu penjahat berhasil menemukan Wagner karena dia merasakan kalau Will akan lebih merepotkan dibandingkan para dwarf. Sementara itu Kiki berhasil menemui Colette. Lalu Colette meminta Kiki untuk mengantarnya ke tempat Will. Dan teman-teman Will yang lainnya masih mencoba menahan serangan dari monster itu. Salah satu penjahat yang tanpa kepala mencoba untuk merapalkan mantranya. Lalu Defender pergi menuju ke ibu kota. Ketika Sereh menahannya, dia langsung terkena serangan dari Defender. Edward yang meminta itu lalu meminta bantuan para dwarf, tapi dwarf sendiri sudah babak belur karena mereka telah melindungi para penyihir. Tapi Edward ingin menjadi dwarf sebagai tumal demi menyelamatkan anak-anak dan ibu kota. Tidak lama kemudian, Edward pun diserang oleh monster. Edward terus meminta dwarf untuk menolong penyihir karena mereka tidak bisa berkutik. Di tempat Colette, Sion berhasil menyusulnya dan menyuruhnya untuk tidak pergi sendirian, tapi Colette tetap ingin menyelamatkan Will. Para siswa akademi pun mulai kebingungan untuk kabur kemana karena banyak sekali monster. Ketika Iriel akan diserang, Elisa datang ke sana dan dia berhasil mengalahkan salah satu monster. Lalu teman dari Emma datang dan menyuruh untuk cepat pergi dari sana, namun dia sedang sedih karena melihat temannya meninggal di dekatnya. Capsek di sana mulai kebingungan dengan para monster yang terlalu banyak berdatangan. Hingga Iris juga sama begitu. Dia tidak mungkin untuk mengarahkan para dwarf yang sudah mulai kelelahan. Tiba-tiba Finn ada di sana dan dia terlihat mencabut pedang dari Will. Penjahat itu berhasil melubangi tubuh Wagner dan Will terjatuh ke bawah. Wagner mencoba berjalan meski tubuhnya berlubang. Ketika Will melihatnya, dia pun langsung syok. Will sangat tidak percaya dengan yang dia lihat karena sudah melihat orang yang dekat dengannya meninggal. Will merasa kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa dan pedang pun tidak bisa merubah dunia. Wagner hanya tersenyum mendengarnya. Dia mendekati Will dan berkata kalau selama ini dia membohonginya. Kalau Will sebenarnya bisa menggunakan sihir, yaitu sihir yang bisa memberikan harapan kepada semua orang. Setelah itu Finn datang dan mengatakan kalau Wagner akan baik-baik saja dan dia akan bernapas lagi setelah detak jantungnya pulih. Lalu Finn menyuruh Will untuk berdiri karena panggung untuk Will sudah siap. Finn menyuruh Will untuk berusaha berteriak dengan semangat yang besar agar dapat merubah kebohongan menjadi kenyataan. Ketika Will mengatakan mustahil, Finn marah dan itu merupakan hal yang penting. Lalu Finn menyuruh Will untuk mengambil pedangnya. Lalu Finn juga memberikan setetes darahnya dan pedang itu langsung mengeluarkan aura yang sangat hebat. Dan Will harus menyebutkan sihir yang ada pada dirinya. Ketika Will mencabut pedang tersebut, rambut Will pun berubah menjadi putih. Dalam sekejap, Will berhasil mengalahkan para monster itu dan berhasil menyelamatkan Wignall. Mereka mulai melaporkan kalau ada cahaya yang mengalahkan para monster. Di sana terlihat Sion masih bertarung melawan Defender. Colette menyuruhnya untuk pergi namun Sion tidak akan pergi karena dia tidak mau kalah oleh Will. Ketika sedikit lagi serangan Defender akan mengenai Sion, Will datang ke sana untuk menghentikan serangannya.